Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Obat Galau. Saya Miftah. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dengan tema yang baru tentunya bermanfaat untuk para pemirsa semua. Dan semoga para pemirsa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ujian. Dari mulai kita tidur sampai tidur kembali itu tidak lepas dari yang namanya ujian. Ujian ke dunia hanya dua. Ujian berupa nikmat dan ujian berupa musibah. Hanya dua. Karena ujian dari Allah ini dua, maka Allah memberikan senjatanya pun dua. Makanya harus bisa pintar-pintar menggunakan senjata dari Allah ini. Mana senjatanya? Sabar dan syukur. Senjata syukur diberikan oleh Allah untuk menghadapi nikmat. Jadi jangan dianggap bahwa nikmat itu bukan ujian. Nikmat itu ujian. Senjata sabar diberikan oleh Allah untuk menghadapi musibah. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak tahu artinya syukur? Dan bagaimana kita bisa bersabar kalau kita tidak tahu apa artinya sabar? Menurut pemahaman saya, yang disebut syukur itu adalah di posisi tengah. Posisi tengah, tidak berefek ke atas dan tidak berefek ke bawah. Berefek ke atas, sombong. Berefek ke bawah, minder. Sampel. Contoh, suatu saat misalkan kita diberi nikmat oleh Allah, diberi rezeki sampai kita dipercaya dititipi sebuah mobil mewah. Kita syukuri. Ingat, pas membawa mobil itu tetap bersyukur. Tidak berefek ke atas, yaitu sombong. Pas kita parkir, kanan kiri kita ternyata mobilnya butut. Biasanya di situ diuji, muncul sombong. Mobil gua dong bagus, yang lain jelek. Sombong. Jadi setelah kita dapat nikmat, hati-hati jangan sampai berefek ke atas, sombong. Tetap di posisi tengah, bersyukur. Jadi kalau syukur itu tidak berefek ke atas, sombong, dan tidak berefek ke bawah, minder. Mana minder? Sampel. Mungkin ada dalam kondisi tertentu. Tadi kan, yang namanya kaya itu relatif. Karena kerelatifan inilah ada kemungkinan kita sombong atau bersyukur atau minder. Yang punya mobil satu, rumah satu, dia itu kaya kalau dibandingkan sama orang yang belum punya rumah, belum punya mobil. Tapi yang punya mobil satu, rumah satu, dia akan miskin secara materi ya. Kalau melihat sama orang yang punya mobil 10, rumah 10. Dan yang punya mobil 10, rumah 10 pun itu akan miskin kalau dia melihat orang yang punya pabrik mobil. Jadi disinilah menunjukkan bahwa kaya relatif, miskin juga relatif. Nah, berarti karena itu relatif, inilah yang menyebabkan kita sulit untuk bersyukur. Karena kita tergoda oleh posisi ke atas dan ke bawah. Sulit untuk mempertahankan tetap di tengah. Pas kita punya mobil mewah, berhadapan dengan mobilnya yang biasa saja, itu tergoda untuk sombong. Pas kita mobilnya biasa, pas berhadapan dengan mobil yang lebih mewah dari kita, muncul minder.
Jadi yang namanya syukur tidak berefek ke atas yaitu sombong, tidak berefek ke bawah yaitu minder. Tetap bersyukur. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersyukur. Itu senjatanya. Ingat, sombong dosa. Iblis diusir gara-gara sombong. Yang sudah di surga itu diusir gara-gara sombong. Manusia yang belum masuk ke surga, sombong tidak akan masuk surga. Ini bahasanya nanti sombong ada lagi. Tidak minder. Ya, minder juga itu dosa. Kenapa? Seolah-olah tidak menerima nikmatnya Allah. Protes dengan nikmatnya Allah. Jadi posisi di bawah kita tetap bersyukur, posisi di atas tetap bersyukur. Dapat nikmat besar bersyukur, dapat nikmat kecil bersyukur. Tidak melihat nikmatnya, tapi siapa yang memberi nikmat. Itu syukur. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sabar. Pas kita mendapatkan musibah bisa berbagai hal. Bisa musibah kehilangan motor, atau difitnah orang, itu musibah. Pas kita musibah, tetap di posisi tengah. Tidak berefek ke atas, emosi, marah-marah. Misalkan kamu difitnah atau kamu dimarahi orang, kita terpancing untuk marah juga. Jadi sabar itu di posisi tengah, tidak berefek keluar, yaitu berupa marah, emosi. Marah tidak, tapi sakit hati ke dalam. Jadi yang disebut sabar itu tidak berefek keluar berupa emosi dan tidak berefek ke dalam berupa sakit hati. Tengah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada satu cerita supaya untuk memperkuat tema ini. Dulu ada seorang raja yang hobi berburu. Dia selalu berburu dengan penasehatnya. Suatu saat di perburuan dia mendapatkan satu kijang. Kijang itu dipotong sendiri oleh raja langsung. Pas bagian motong dapat musibah, yaitu kelingking raja terpotong oleh goloknya sendiri. Das. Situ raja langsung menjerit sampai mengumpat-ngumpat, bahasa kasar yang muncul karena ini ujian, dia muncul emosi. Yang lebih emosi lagi, penasehatnya bilang, sekelas raja harusnya jangan bersabar, malah bersyukur. Di situ dia bilang, malah orang dapat musibah bukannya dibujuk, malah disuruh bersyukur. Raja sangat marah. Setelah marah, pulang dari perburuannya, si penasehatnya langsung dipenjarakan. Dia ngambil penasehat baru. Waktu itu dia sangat menyesali kejadian itu, hilang kelingkingnya. Gara-gara hilang kelingkingnya ini, dia terus menyesali dan membenci penasehatnya. Dengan nasihatnya harus bersyukur. Ya, dia berburu lagi dengan penasehat yang baru. Sekarang bukan dapat buruan, malah tertangkap oleh orang-orang pedalaman yang suku pedalaman ini kanibal, pemakan manusia. Ditangkap, penasehatnya ditangkap juga. Ternyata banyak yang tertangkap juga, orang-orang asing di situ yang menunggu giliran untuk dipotong, dimakan bersama oleh orang-orang pedalaman tersebut. Pas giliran raja diperiksa oleh salah satu suku pedalaman kanibal tersebut, ternyata kedapatan kelingking raja hilang. Karena kelingkingnya hilang, akhirnya raja dilepaskan. Dari situ raja muncul syukurnya. Alhamdulillah, saya dilepaskan gara-gara kelingking. Yang dulunya kelingkingnya hilang dia sesali, sekarang dia syukuri. Nah, ini menunjukkan bisa jadi yang kita sesali sekarang suatu saat akan kita syukuri. Karena kita belum tahu rahasianya. Rahasia di balik kejadian-kejadian Allah yang paling tahu.
Allah yang maha tahu. Ya sekali lagi, sabar dan syukur ini adalah senjata. Nah makanya sabar itu adalah di posisi tengah, tidak berefek ke atas yaitu marah, tidak berefek ke dalam yaitu sakit hati. Nah jadi senjata umum adalah sabar dan syukur. Tapi orang-orang khawas, orang-orang khusus, senjatanya satu, syukur. Dapat musibah dia bersyukur, ini kelasnya para wali. Dapat nikmat juga dia bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak melihat lagi musibah dan nikmatnya, tapi musibah dan nikmat ini berasal dari Allah. Dia melihat Allahnya. Oke, mudah-mudahan tema sekarang bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.